Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Asep Muhyiddin selaku tutor di mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini. Perkenalkan, nama saya Desuliani. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pengertian dari pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang, terutama melalui percikan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Upaya terbaik yang bisa dilakukan saat ini agar terhindar dari risiko penularan COVID-19 varian Omicron adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, menggunakan masker dengan benar, yang kedua, menjaga jarak fisik, yang ketiga, mencuci tangan, yang keempat, hindari tempat ramai, ruang tertutup, dan ventilasi buruk, yang kelima, menghindari kerumunan, yang keenam, mengurangi mobilitas yang tidak mendesak. Yang ketujuh, segeralah vaksinasi. Yang kedelapan, menjaga imunitas dengan istirahat cukup, aktivitas fisik, dan lainnya. Topik COVID-19 nampaknya tidak akan habis untuk dibicarakan, terutama karena virus ini semakin hari semakin cepat bermutasi. Dari sekian banyak mutasi tersebut, terdapat 2 varian yang cukup menggemparkan, yakni Delta dan Omicron. Kedua varian ini terbilang mengkhawatirkan akibat tingkat penularan dan keparahan yang ditimbulkan jika terpapar varian tersebut. Selain Delta dan Omicron, sebenarnya masih banyak varian lain yang muncul di berbagai negara. Beberapa negara melakukan lockdown agar virus-virus tersebut tidak berpindah satu negara dengan lainnya dan agar penekanan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Varian baru Omicron dikatakan sebagai varian yang memiliki banyak strain dan mutasi melebihi dari semua jumlah varian yang mendominasi di Indonesia pada saat ini. Ilmuwan mengatakan bahwa varian tersebut memiliki jumlah mutasi yang luar biasa tinggi dengan lebih dari 30 protein lonjakan kunci. Itulah mengapa Omicron dinilai lebih cepat menular dan menyebabkan melemahnya sistem kekebalan pada tubuh. WHO menyatakan bahwa ada berbagai nama baru untuk varian virus corona yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Penamaan semacam ini dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Berikut beberapa varian virus corona yang ada di beberapa negara di dunia. Yang pertama, varian Alpha merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Yang kedua, varian Beta, yaitu pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela. Yang ketiga, varian Gamma
adalah varian yang ditemukan di Brasil. Yang keempat, varian Delta. Pertama kali ditemukan di India yang diduga menyebabkan peningkatan kasus pada gelombang kedua pandemi di India sejak Februari 2021. Yang kelima, varian Epsilon merupakan varian COVID-19 yang muncul dari negara bagian California di Amerika Serikat pada Juli 2020. Yang keenam, varian Zeta, yaitu varian virus corona ini lebih dahulu terdeteksi di Rio de Janeiro, Brasil. Sebelumnya varian ini sudah menyebar dan terdeteksi lebih dulu di Inggris. Yang ketujuh, varian Eta, varian baru yang didapatkan dan diidentifikasikan di Inggris. Yang kedelapan, varian Theta. Virus varian ini dideteksi ada di Filipina. Yang kesembilan, varian Lota. Varian yang ditemukan di New York, Amerika Serikat pada bulan November belum diketahui apakah dapat menular atau tidak. Yang ke-10, varian Kappa. Varian virus Kappa merupakan varian baru yang memiliki mutasi ganda dari negara India. Yang ke-11, varian Lambda. Varian virus ini pertama kali ditemukan di Peru. Selain Peru, sejauh ini varian Lambda telah terdeteksi di Pulau Chile, Argentina, dan Ekuador. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.